Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallaman tasliman kathiran kathira. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, di antara sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, termasuk di antaranya manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan kudratnya dan kemudian menurunkannya satu demi satu ke alam dunia ini. Dan kemudian di antara sekian banyak kehidupan yang Allah ciptakan di alam dunia ini, ada satu kehidupan yang mana apabila kita ikuti kehidupan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita menjadi kekasih-kekasihnya, menjadi wali-walinya. Apabila kita ikuti kehidupan yang telah dijalani oleh seseorang tersebut, maka Allah Ta'ala akan mencintai kita, yaitu kehidupan Rasulullah SAW. Siapapun dia, tatkala menselaraskan kehidupannya dengan jalan hidup yang dijalani oleh Rasulullah SAW, akan Allah tingkatkan derajat dia menjadi kekasih-kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, ya Muhammad, apabila kalian cinta kepadaku, kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah. Ketika diri kita mensejajarkan hidup kita dengan hidup Rasulullah, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, maka disitulah derajat kita diangkat oleh Allah. Jemaah yang mulia, ada dua sifat yang Allah berikan. Ada dua sifat yang Allah berikan kepada wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwasanya kekasih-kekasih Allah tidak ada dalam diri mereka ini perasaan takut dan perasaan gundah gulana atau sedih, galau. Enggak pernah mereka. Apapun berita yang diterima oleh kita, maka orang beriman ini kekasih Allah akan merasa sebesar apapun masalah yang kita anggap besar di dunia ini, nggak ada masalah sama sekali. Tidak ada apa-apanya sama sekali dengan masalah di akhirat kelak ketika kita nggak bisa membawa iman dan amal yang sempurna. Cuma yang mulia, sekarang kita lihat diri kita. Ada satu berita yang kita dengar, kayak kita lihat, kita takut silaturahim, takut ke masjid, takut untuk apa saja aktivitas kita, maka disitulah salah satu tanda-tanda bahwa kita belum menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka perlu bagi kita menselaraskan hidup kita dengan cara hidup Rasulullah SAW agar Allah Ta'ala cintai kita. Maka kita harus paham bagaimana Rasul hidup dahulu. Jemaah yang mulia, Allah Ta'ala telah ciptakan Rasulullah SAW sebagai orang yang paling mulia di kalangan Bani Quraisy ketika itu. Berbagai macam nama-nama yang terasa harum, terasa manis di pendengaran, dimuliakan oleh orang-orang ketika itu. Maka jemaah yang mulia, ada satu peristiwa yang menjadikan Rasulullah SAW semakin dianggap mulia, semakin dimuliakan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Suatu ketika banjir besar melanda Ka'bah dan kemudian Ka'bah ini hancur. Maka kemudian diadakan renovasi. Dan kemudian ketika tiba saat pengembalian Hajar Aswad ke tempatnya semula, maka 4 kabilah besar di Quraisy ini di Mekah ketika itu berseteru satu sama lain menganggap dirinya lebih berhak untuk mengangkat dengan tangan mereka ini Hajar Aswad ke dalam tempat yang semula.
Masing-masing dari 4 suku ini merasa lebih berhak untuk mengangkat ini Hajar Aswad, mengembalikan ke tempatnya. Hampir saja mereka mengangkat senjata sampai akhirnya ada seorang yang bijak di antara mereka menyampaikan, bagaimana kalau kita putuskan perkara ini kepada orang yang paling mulia di antara kita, yang dia masuk melalui Baitullah, pintu tertentu. Maka kemudian qadarullah jemaah yang mulia, ketika itulah Allah munculkan Rasulullah SAW di pintu yang mereka tentukan. Hada al-amin, hadal amin, hadal amin. Inilah al-amin, orang yang terpercaya, orang yang terpercaya. Memang dia pantas untuk menentukan, memutuskan perkara yang kita ribut di dalamnya. Jemaah yang mulia, akhirnya Rasulullah SAW diminta oleh orang-orang ketika itu, ya Muhammad, kami ini dan itu, hampir saja kami mengangkat senjata untuk memperebutkan siapa di antara kabilah kami yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Dan engkau adalah orang yang paling mulia di kalangan kami, silakan engkau putuskan siapa di antara kami yang berhak untuk melakukan pekerjaan ini. Jemaah yang mulia, Allah Ta'ala telah berikan kecerdasan, ilham yang luar biasa kepada Rasul ketika itu, walaupun belum diangkat menjadi nabi. Maka dengan petunjuk dari Allah, maka Rasulullah SAW meminta sorban atau selimut seseorang di antara mereka, dan kemudian diletakkan di atas tanah, dan kemudian Rasul pun meminta Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah sorban tersebut. Kemudian masing-masing dari keempat sisi sorban diangkat dan dipegang oleh keempat perwakilan dari suku Quraisy tersebut. Empat-empatnya mengangkat Hajar Aswad dan kemudian meletakkannya di tanah. Setelah itu dengan tangannya yang mulia, Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Maka seketika itu jemaah yang mulia, peringkat Rasul semakin tinggi di mata orang-orang Quraisy ketika itu, semakin mulia di sisi mereka, semakin menyerbak harum namanya disebutkan oleh orang baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun wanita. Jemaah yang mulia, Rasulullah SAW ini adalah al-mutawasilatal ahzan. Orang yang dia risau senantiasa, wajahnya ini menampakkan kesedihan melihat umatnya ketika itu, walaupun belum diangkat menjadi nabi. Dan salah satu aktivitas sehari-hari ini beliau senantiasa bertafakur, bermuraqabah kepada Allah di Gua Hira selama beberapa tahun lamanya. Kemudian Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha senantiasa membawa makanan beliau. Maka jemaah yang mulia, tahun demi tahun berganti dengan matanya yang mulia Rasulullah SAW memandang orang-orang yang berada di Ka'bah atau Baitullah, Masjidil Haram, yang mana ketika itu sholat sudah dilakukan, sudah ada sholat, tapi sholat mereka ini hanya sekedar tepuk tangan dan bersiul saja. Wa ma kanu sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah mereka sholat di Baitullah atau di rumah kami, kata Allah dalam Al-Quran, melainkan mereka sholatnya hanya bertepuk tangan dan bersiul saja. Sudah ada sholat. Emang manusia ini Allah Ta'ala ilhamkan untuk menyembah sesuatu yang mereka anggap memberi manfaat. Ya Allah. Dan orang-orang jahiliyah ketika itu sudah diilhamkan seperti itu. Walaupun syariatnya karena mereka jahil belum tahu dan belum ada yang menyampaikan, sehingga tetap ada sholat tapi sambil bersiul dan bertepuk tangan. Allah. Mereka bertawaf, tapi tawaf mereka sambil bertelanjang bulat. Ya teman-teman jangan bayangkan bagaimana bertelanjang di Ka'bah. Nauzubillah. Ini tapi mereka ini berasumsi demikian jemaah yang mulia. Mereka menganggap ketika tawaf ini yang menempel di tubuh mereka ini harus suci dari riba, dari sesuatu yang haram, dari yang najis, sehingga mereka membuka semua bajunya agar senantiasa suci berhadapan dengan Allah ketika bertawaf. Dan juga digilir wanita malam-malam dan kemudian laki-laki siang. Jadi tetap menjaga adab-adab, tapi tetap dalam keadaan jahil. Maka jemaah yang mulia, Rasulullah SAW dengan matanya yang mulia memandang mereka, memandang dari ujung bukit sana, Gua Hira. Bapak-bapak mungkin yang sudah haji umroh lebih bisa memahami lah bagaimana jauhnya ini Gua Hira. Dan Rasul melakukannya setiap hari. Namun jemaah yang mulia, dengan kerisauan seperti itu, apakah Allah merubah keadaan? Tidak berubah sama sekali. Tetap orang bertawaf, tetap orang bersolat sambil bersiul dan tepuk tangan. Sampai akhirnya di waktu yang Allah tentukan, Allah Ta'ala turunkan malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan, Iqra, bacalah ya Muhammad, Iqra. Aku nggak bisa baca ya Jibril, aku nggak bisa baca. Iqra sampai 3 kali. Maka alim ulama mengatakan Iqra di situ bukan Iqra membaca Al-Quran, tapi yang dibaca di situ adalah ahwal, hal ihwal atau ahwal orang-orang yang berada di depan Rasul.
Bagaimana umat dalam keadaan jahil melaksanakan penyembahan kepada Allah di luar syariat yang Allah tentukan. Lihatlah umat yang rusak. Iqra, baca itu mereka, baca keadaan umat. Maka akhirnya malaikat Jibril alaihissalam memeluk Rasul dan kemudian turunlah surat Al-Alaq. Maka jemaah yang mulia, sejak saat itu Rasulullah SAW Allah berikan kepahaman bahwa saat untuk berkesendirian ini sudah berakhir. Saat untuk bertafakur, bermuraqabah dalam keadaan sendiri ini sudah berakhir, udah bukan zamannya lagi. Maka Rasul Allah berikan kefahaman saatnya tiba untuk turun untuk menyeru kepada manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun mensudahi kesendiriannya di Gua Hira. Rasul langsung sabdakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan berbahagia. Dan jemaah yang mulia, orang yang pertama kali Rasul temui adalah Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, istrinya sendiri. Sehingga sunnah dalam berdakwah jemaah yang mulia adalah sunnah dalam berdakwah yang hari ini kita tinggalkan adalah sunnah berdakwah kepada istri kita. Rasul belum berdakwah kepada Sayyidina Abu Bakar, melainkan Rasul berdakwah dahulu kepada istrinya, Siti Khadijah. Yang hari ini kita abaikan mereka. Bagaimana istri kita menutup aurat dengan sempurna. Bagaimana istri kita bisa taat kepada Allah. Pentingnya masuk. Maka jemaah yang mulia, setelah Rasulullah SAW menyampaikan agama kepada Siti Khadijah, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku. Maka Allah Ta'ala langsung menselaraskan frekuensi kerisauan Rasul dengan Siti Khadijah. Kalau mungkin ibu-ibu zaman sekarang ketika suaminya datang, selimuti aku, pasti ibu-ibu sekarang katanya, ayah naon, langsung diinterogasi sehingga makin dingin lah kita. Tapi seorang wanita luar biasa, seorang wanita yang faham jemaah yang mulia, dia langsung memberikan selimut yang hangat kepada suaminya. Dibiarkan dahulu kegalauannya hilang. Karena yang dihadapi oleh Rasul sebuah perkara yang maha besar. Datang dari yang maha besar, yaitu Allah. Seorang istri yang bijaksana, dia tidak mau tahu dahulu, oh, suamiku ada apa dari mana, kenapa kamu menjadi begini. Menyelimuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang mulia, setelah tenang Rasul, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa aku baru kedatangan seseorang yang sangat luar biasa sekali. Sampai akhirnya Allah pun berikan kefahaman kepada Siti Khadijah. Langsung dia ingat bahwasanya tugas Rasul ini berdakwah harus ditemani oleh seorang partner kerja dakwah. Maka Siti Khadijah diberikan ilham oleh Allah semangat dakwah. Ya suamiku, sesungguhnya aku memiliki seorang paman, Waraqah bin Naufal. Dia hafal kitab Taurat, kitab Injil. Dia adalah pendeta waktu itu. Alul kitab. Dia hafal kitab Injil dan bisa mentranslate kitab Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab. Dia hafal, hafiz Injil. Maka mari aku bawa kepada dia, engkau silakan berdakwah kepadanya, ajak dia kepada agama yang kau bawa. Singkat cerita jemaah yang mulia, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada Siti Khadijah istrinya dan kepada Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhuma. Jemaah yang mulia, setelah itu Rasul tidak diam saja di keluarganya. Rasul pun berdakwah kepada sahabat karibnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di hari pertama, Sayyidina Abu Bakar langsung memeluk Islam. Di hari itu juga Sayyidina Abu Bakar langsung mengajak teman-temannya yang lain, sehingga 4 orang memeluk Islam. Asbab dakwah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Langsung frekuensi dakwahnya nyambung kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini jemaah yang mulia, salah satu sunnah Rasul yang kita tinggalkan hari ini, bagaimana kita mempersiapkan sahabat karib kita untuk ikut berdakwah juga dengan kita. Di hari pertama keislaman Sayyidina Abu Bakar, 4 orang memeluk Islam. Sayyidina Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan kemudian yang lain Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum. Bukan hanya itu, di hari yang kedua keislaman Abu Bakar radhiyallahu an, 5 orang memeluk Islam. Utsman bin Mas'un, Thalha bin Ubaidillah, Zubair al-Awwam, Arqam bin Abil Arqam. 9 orang ketika 2 hari memeluk Islam. Jemaah yang mulia, mohon maaf, sekarang sudah berapa tahun kita memeluk Islam? Sudah berapa orang yang kita dakwahi sehingga mau memeluk Islam? Sayyidina Abu Bakar 2 hari saja cukup. Dan hampir semuanya ini termasuk dalam asyarah mubasyarah bil jannah, 10 orang yang telah dijamin masuk surga. Maknanya apa? Sayyidina Abu Bakar bukan hanya mengajak mereka memeluk Islam, tapi bagaimana mendidik dan mengkader mereka sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. 10 orang yang telah dijamin masuk surga. Hampir semuanya ini 85% adalah ajakan atau taskilan Sayyidina Abu Bakar. Langsung dikader.
diajak nisab, mungkin kalau kita diajak takaza. Supaya apa? Supaya teman kita ini bisa juga mengajak orang yang lebih berkualitas lagi. Maka jemaah yang mulia, sejak saat itulah nama-nama harum yang disematkan dalam diri Rasulullah SAW perlahan-lahan hilang ketika berdakwah kepada kaum Quraisy ketika itu. Yang tadinya Al-Amin berganti gelar menjadi Al-Majnun. Ya Majnun, ya kahin, wahai sang dukun. Ya sahir, wahai tukang sihir. Ya syair, wahai tukang syair. Satu demi satu nama-nama indah yang tersemat dalam diri Rasul berganti dengan nama-nama yang apabila disematkan di kita semua kita nggak akan sanggup untuk menjalaninya. Dipanggil sang dukun. Kalau kita mungkin, wahai ahli bid'ah. Aduh. Sama saja, tapi inilah jalan yang dilalui oleh Rasul yang harus kita ikuti juga. Ketika berdakwah konsekuensinya adalah sebagaimana yang Rasul alami. Dan ini yang hari ini kita harus jalani jemaah yang mulia. Maka perlu adanya muzakarah supaya menyemangati kita. Kemudian jemaah yang mulia, demikian juga yang dialami oleh para sahabat terdahulu. As-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang awal memeluk Islam. Satu demi satu menjalani penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa, berkorban untuk mendapatkan keimanan kepada Allah yang sahih. Sayyidina Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, suatu ketika orang-orang melihat seseorang diarak dengan tangan diikat di tengkuknya, kemudian ditelanjangi, dan kemudian diarak keliling kota Mekah, dan di belakangnya ada seorang wanita yang memaki-maki, dia orang gila, dia orang gila. Orang-orang bertanya, siapa itu? Dia adalah Thalha bin Ubaidillah. Siapa di belakangnya ibu-ibu yang marah-marah? Itu adalah ibu kandungnya sendiri. Allah Akbar. Thalha bin Ubaidillah. Demikian juga jemaah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita mungkin di kemudian hari mengetahui bahwa Sayyidina Utsman dalam perang Tabuk menyedekahkan 3.000 dinar dalam satu majelis. Tapi kita belum mempelajari bagaimana dahulunya awal mula Sayyidina Utsman bin Affan memeluk Islam. Maka dalam hal itu sahabat jemaah yang mulia, beliau ini diikat sekujur tubuhnya, kemudian dikarungi, dan kemudian seperti kita lihat, mohon maaf, seperti misalnya kambing panggang itu, yang diputar-putar itu, disitulah dahulu kambing guling. Inilah dahulu Utsman bin Affan diguling-gulingkan di atas bara api, asapnya. Sampai akhirnya paman-pamannya sendiri yang menyiksa beliau merasa kasihan dan kemudian melepaskannya. Demikian juga jemaah yang mulia Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu disiksa, dipukuli rame-rame satu kampung sampai-sampai wajahnya tidak dikenal. Kita ada nggak yang saking kita ngejuasnya dipukulin sampai bonyok, ada nggak? Nggak ada. Sampai suatu ketika Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu digulang-gulingkan di atas bara api, yang mana saking kerasnya penderitaan sampai akhirnya bara api tersebut padam dengan asbab gaji darah-darah yang keluar dari punggungnya yang mulia. Kemudian jemaah yang mulia, Khabbab pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah mengalami ini ya." Memperlihatkan guratan-guratan siksaan yang dia alami kepada Rasul. Dan Rasul memandangi dengan matanya yang mulia dengan penuh kasih sayang. Apa yang Rasul sampaikan? "Ya Khabbab, sesungguhnya umat terdahulu disiksa oleh kaumnya lebih keras daripada kalian. Ada orang yang digaruk dengan sisir besi dari kepalanya sampai kakinya, sampai daging-dagingnya terkelupas, tinggal rangka-rangka saja dengan dalam keadaan hidup-hidup. Ada orang yang digergaji dari ubun-ubunnya sampai ke selangkangannya. Namun engkau ya Khabbab sangat tidak sabar." Sudah segitu dibilang nggak sabar. Dan Allah turunkan ayat, "Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahum mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian akan mengira akan masuk surga dengan begitu saja tanpa kalian mengalami cobaan-cobaan penderita yang telah dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Ini kurikulum ahli surga jemaah yang mulia, kurikulumnya. Masat humul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Mereka telah ditimpa kemudaratan, penderitaan, kesengsaraan, wa zulzilu, dan kegoncangan, ketakutan hati. Sampai-sampai saking beratnya penderitaan mereka, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya mengatakan, "Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang?" Saking kerasnya penderitaan jemaah yang mulia, sampai-sampai Rasul mengatakan, "Kapan pertolongan Allah akan datang?" Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
Sekarang jemaah yang mulia sudah nggak kita mengalami penderitaan seperti itu. Ini jalan yang harus dijalani oleh ahli surga. Seperti kita mau pergi ke Ciwidey misalnya. Jalan sebelum Ciwidey makin lama makin dingin, makin lama makin dingin. Berarti kalau makin dingin berarti sudah dekat Ciwidey. Tapi kalau makin ke atas tapi makin panas atau enggak dingin, ini dikhawatirkan kita salah jalan. Ujung-ujungnya nyasar. Demikian juga yang mulia kalau kita dakwah tapi gitu-gitu aja, alhamdulillah dimuliakan oleh tetangga kita, dimuliakan oleh orang-orang teman kita. Khawatir ini bukan jalannya Rasul. Allah. Maka kita perbaiki kembali. Bukannya kita menantang, bukan. Tapi kita harus mengintrospeksi diri apakah jalan yang kita lalui sudah benar. Dan inilah jalan pengorbanan yang dijalani oleh Rasul dan para sahabat dahulu. Jemaah yang mulia, alim ulama mengatakan, Syekh Ilyas rahmatullah mengatakan, yang aku inginkan dalam diri umat adalah bukan hanya berdakwah saja. Kalau dakwah mah gampang, dakwah saja. Kita tinggal bikin status-status, kalau zaman sekarang status-status bijaksana. Dan kemudian kita posting sambil kita menunggu berapa ribu jempol yang diarahkan buat kita. Beres dakwah tersampaikan. Tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan olehku adalah bagaimana kita berdakwah tapi dalam keadaan bersusah payah. Susah-susah dalam berdakwah, inilah yang aku inginkan. Karena di antara cara untuk mendapatkan keridhaan Allah ini dengan bersusah payah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bermujahadah, berkorban di jalan kami, pasti akan kami berikan kepada mereka hidayah atau petunjuk. Maka jemaah yang mulia, alim ulama menyampaikan mujahadahnya kita dalam dakwah adalah mengikuti arahan-arahan. Bagaimana hawa nafsu kita diinjak dengan apa yang Rasul inginkan, Allah dan Rasul inginkan. Bagaimana kita dakwahi dengan arahan-arahan. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi kita yakini bahwa di balik kemujahadan kita melawan hawa nafsu tersebut, Allah simpan berjuta-juta hidayah buat orang lain. Maka jemaah yang mulia, ada satu kisah yang sering disampaikan oleh Hadraji. Ini paling sering sekali. Dalam hal itu sahabat ada jilid pertama. Suatu ketika jemaah yang mulia, Rasul pun mengirim satu jemaah. Seorang jemaah bernama Abu Basir radhiyallahu anhu. Dan kemudian ketika jemaah mulai diberangkatkan, ada seorang anak kecil berlari-lari kemudian memeluk kaki Abu Basir. Wahai ayah, jangan dulu pergi sekarang, ibu masih sakit. Ini Sayyidina Abu Basir, dia paham bahwasanya menyenangkan Allah dan Rasulnya dengan jihad di jalan Allah ini lebih penting. Allah. Maka dia pun mengatakan, anakku engkau sabarlah. Semoga Allah berikan kebaikan buat kita semua. Jemaah yang mulia, satu keluarga berpisah untuk agama Allah ini lebih memungkinkan untuk bertemu nanti di akhirat. Allah. Percuma kita hari ini berpeluk-pelukan mesra dengan istri dan anak kita, tapi kalau di surga, di akhirat harus saling cakar-cakaran. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita belum pernah dipisahkan untuk agama Allah. Ini yang dipahami oleh sahabat. Maka ketika itu Abu Basir radhiyallahu anhu pun ikut dalam jemaah. Akhirnya Basir yang masih kecil ketika itu, dia karena qadarullah, ibunya pun akhirnya Allah panggil meninggal dunia dalam keadaan ditinggalkan oleh suaminya di jalan Allah. Maka kemudian Basir yang berubah status menjadi seorang piatu, tidak memiliki ibu, maka dia berpindah diasuh oleh orang-orang Madinah ketika itu, dari satu rumah ke rumah lain, dari satu tempat ke tempat lain, diasuh oleh orang-orang Ansor dan Muhajirin. Dan kemudian setiap malam dia berlari ke arah sebuah pohon atau ke atap rumah, dia memandang bulan di malam hari dan dia mengatakan, wahai bulan, engkau dan aku sama. Aku sendiri di bawah sini dan engkau di atas sendiri di sana. Dalam berkesendirian. Akhirnya hari demi hari dia melihat, menanti-nanti dari ujung kota kedatangan ayah yang dicintainya. Akhirnya datang yang ditunggu-tunggu. Abu Basir radhiyallahu anhu datang dengan pasukannya. Akhirnya disambut, dipeluklah dan dipangku. Basir ini dipangkuan Abu Basir. Kargozari, laporan dakwah kepada Rasul. Jadi Kargozari ini adalah sunnah juga. Maka jemaah yang mulia akhirnya diputuskan bahwasanya jemaah yang kedua harus diberangkatkan saat itu juga. Dan siapa amirnya? Adalah Abu Basir radhiyallahu anhu. Baru beberapa saat. Kemudian jemaah yang mulia Abu Basir pun merelakan ayahnya pergi. Akhirnya sama kembali dari satu rumah ke rumah lain, dan kemudian setiap sore dia menanti-nanti ayah yang dicintainya dengan pasukannya. Akhirnya dilihatlah kepulan asap nun jauh di sana, di ujung kota Madinah, dan dia pun segera berlari menyambut. Dipandangi satu demi satu orang-orang sahabat Nabi, di mana ayahku, di mana ayahku, sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Rasul bersama dengan pasukannya mengiringi pasukan tersebut.
Maka akhirnya Basir pun berlari ke arah Rasul. Ya Rasulullah, mana ayahku? Mana ayahku? Rasul memalingkan wajahnya ke kanan. Dan Sayyidina Basir pun langsung berlari ke arah kanan. Ya Rasulullah, mana ayahku? Mana ayahku? Rasul ke kiri. Beliau pun langsung ke kiri juga. Akhirnya Rasul meneteskan air mata. Sesungguhnya ayahmu telah syahid. Maka menangis Sayyidina Basir radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah SAW memeluk dia dan memangkunya dan mengatakan, ya Basir, apakah engkau tidak suka aku Muhammad sebagai ayah darimu sekarang, dan Aisyah adalah sebagai ibumu, Fatimah adalah sebagai saudarimu saat ini? Ya Rasulullah, aku ridho saat ini. Ini jemaah yang mulia. Satu keluarga yang mencontohkan bagaimana selayaknya hidup kita di dunia ini. Dunia yang sementara ini suatu saat akan kita tinggalkan. Hari ini kita bisa beramah tamah dengan keluarga kita, namun apabila belum pernah berpisah karena Allah ini amat sulit dijangkau oleh pikiran, Allah akan pertemukan kita kembali. Dan inilah pengorbanan yang dijalani oleh Rasul dan diikuti dengan baik oleh para sahabat. Yang kita inginkan jemaah yang mulia dalam majelis ini, bagaimana hidup kita diselaraskan kembali dengan hidup Rasul. Hidup dengan penuh pengorbanan, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu kelak nanti Allah akan kumpulkan kita dengan keluarga kita di akhirat. Amin. Salam ya. Insyaallah. Sama-sama kita tingkatkan pengorbanan kita dengan ikuti arahan-arahan dari alim ulama kita, dari para guru-guru kita. Bagaimana setiap tahun kita diharapkan 6 bulan keluar di jalan Allah. Insyaallah. Minimal 4 bulan setiap tahun, dan kemudian bagaimana kita hidupkan amal makomi dan libatkan serta dalam masturoh istri-istri kita.